Shalom semuanya. Shalom. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau bersukacita bersama, kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau melayani Tuhan kita bersama-sama. Dan saya mengundang untuk setiap kita semua boleh mempersiapkan diri kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Kita berdoa untuk pimpinan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan setelah kita sibuk berhari-hari sebelumnya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mau mengingat bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan begitu dalam bagi hidup kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang mulia yang memulihkan kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku, selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah Bapa mulia, ku sembah Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah, ku mau menyembah-Mu. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan dalamnya kasih Bapa kita yang terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku
Yesus Kristus Allah kami, Bapa kami, Engkau yang terindah, Engkau yang mulia Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Bapa. Pada hari ini ketika kami datang kepada Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu memuliakan nama Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman kami Bapa. Tuhan tolong ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan tolong kiranya Bapa setiap kami dilayakkan Tuhan, setiap kami berkenan kepada Tuhan ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memberi persembahan, ketika kami mendapat firman Tuhan, kami boleh diberkati lebih-lebih lagi sama Tuhan, dan di luar nanti Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar kami, penyembahan kami menjadi harum, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, aku sapa lagi ya. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Hari ini kita mau bersukacita bersama, kita mau merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita mau mengagungkan kasih Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan sendiri tak terduga bagi hidup kita ya. Tuhan tak terduga bagi kehidupan kita, dan kita mau menyanyikan tak dapat aku duga. Kepada Yesus amatlah tertarik hati kita, keindahan Tuhan kita melebihi segala sesuatu. Yesus amatlah tertarik hatiku, keindahan Tuhanku bagai fajar yang baru, sungguhlah melebihi impian yang mulia. Setiap hari Tuhanku bertambahlah indah, tak dapat aku duga. Dapat aku duga, tak dapat aku duga kemuliaannya hingga kelak di surga. Sekali lagi, tak dapat aku duga, tak dapat aku duga kemuliaannya hingga kita duga kemuliaan Tuhan, kayak suatu hal yang nanti bakal indah banget nih ketika kita melihat Tuhan bersama-sama di surga. Tapi Tuhan pun hari ini ketika kita di dunia, Dia memberikan kepada kita sukacita surga. Walaupun kita belum ada di surga, tapi kita sudah merasakan surga di sini. Amin. Kita pujikan lagu ini, Sukacita Surga. Kita mau terima sukacita dari Allah kita. Ada di dalam kita, Dia kekuatan jiwa kita. Bersama-sama ku terima sukacita.
di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagiku. Ku dapat rasakan, saksikan kuasa bersama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Dengan penuh sukacita kita mau nyatakan bahwa kita sudah terima sukacita dari surga. Ku terima sukacita surga. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih Tuhan di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita. Dapat saksikan kuasa Tuhan, kita mau taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Mari kita pujikan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Bersama-sama kita mau tepuk tangan, kita pujikan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita surga nyata memenuhi hidup kita, sukacita dari surga ada dalam hidup kita. Saudara dipersilakan duduk. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau meresapi kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kerinduan kita adalah menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Tuhan. Kita bersiapkan hati kita untuk menyembah, mendengarkan firman Tuhan, jadi sepertimu. Dia Bapa kita yang setia, Dia Bapa kita yang tidak akan meninggalkan.
Bapa Kau setia, Dia Bapa kita yang setia, Dia Bapa kita yang enggak akan meninggalkan kita. Kita milik Tuhan, Tuhan milik kita. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ini kerinduan kami Tuhan, kerinduanku, kami meninggikan nama Tuhan, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami, ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti jadi seperti Tuhan, dan kita siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, untuk anak-anak sekolah minggu, kita akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu dan kita mau berdoa dulu ya. Kita mari maju ke depan, kita mau berdoa bersama-sama. All right. Pagi kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan ya, untuk anak-anak sekolah minggu kita luar biasa, semangat, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Begitu bukan adik-adik? Angkat tangan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Oke. Ya, semua angkat tangan. Thank you so much. Kita doain anak-anak kita yuk. Mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan anak-anak kita. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau melihat sendiri Bapa, anak-anakmu datang ke hadiratmu. Tulus, murni, seperti yang engkau maui Bapa di surga. Biarlah engkau urapi anak-anakmu ini, sehingga bolehlah yang mereka alami di pagi hari ini di sekolah minggu mereka masing-masing sungguh-sungguh untuk kemuliaan namamu Bapa di surga. Biarlah engkau urapi guru-guru itu Bapa, sehingga
menyampaikan kepada anak-anak-Mu ini hati putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah mereka merasakan kasih yang adalah kasih dari-Mu Bapa di surga. Dan juga Engkau urapi setiap mereka yang mengantarkan anak-anak ini, baik orang tua mereka maupun pengantar-pengantar yang lain. Berkati juga segala macam venue yang Engkau izinkan untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi gerejamu TLCC ini dengan Engkau mengasihi domba-domba kecil-Mu yang kami mohonkan untuk terus Engkau boleh rawat, Engkau boleh dewasakan iman mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, dengan Engkau mempergunakan hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk itu di dalam gereja kami TLCC ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua mendoakan anak-anak kita dengan mengatakan haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yo. Oke. Thank you. Terima kasih. Tepuk tangan untuk worship team kita juga. Thank you so much guys. Thank you. Kita akan memulai dengan membaca firman Tuhan. Ini sangat singkat firman Tuhannya. Jadi mari kita baca firman Tuhan ini dengan berdiri. Jadi kita memberikan penghormatan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Mari silakan berdiri jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ayat 9. Kalau ada Alkitabnya kita akan baca bersilih ganti. Saya akan baca yang genap, nanti jemaat membaca yang ganjil kalau ada Alkitabnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Biar saya baca, tapi kalau ada ikutin saya dengan membaca yang ganjil. Saya akan memulai. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Korintus 1 dimulai ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada jemaat-Mu melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Jadi ini gereja seperti kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita tercinta. Ini gereja bermasalah. Karena kota di mana tempat gereja itu berada adalah kota yang bermasalah juga. Yang saya maksud bermasalah ini adalah menurut standar firman Tuhan, menurut standar Alkitab. Adapun masalah-masalah yang terjadi di gereja Tuhan, gereja Tuhan, milik Tuhan. Termasuk, saya akan bacakan ya, jadi kita nanti kalau di rumah bisa perdalam lagi. Perpecahan di dalam gereja. Jadi satu kelompok kecil di jemaat dengan kelompok kecil lainnya di dalam jemaat, di dalam gereja itu ada perpecahan. Itu ada di pasal 1 bahkan sampai pasal 4 menjelaskan hal ini. Ada kelakuan seksual yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di gereja itu yang pakai standar apapun dianggap tidak bermoral. Itu ada di pasal 5 ayat 1 sampai 13 tepatnya. Ada sesama orang percaya nih, sesama jemaat. Kalau ada masalah pribadi dengan jemaat yang lain, bukannya mereka menyelesaikannya berdasarkan hukum yang ada di dalam firman Tuhan,
Tapi cara mereka menyelesaikannya adalah membawa masalah pribadi antara satu keluarga dengan keluarga yang lain di dalam satu gereja, dibawa ke pengadilan di luar. Pengadilan yang bukan untuk orang-orang yang beriman kepada Yesus. Masalah itu masalah besar. Juga ada masalah percabulan di pasal 6. Pernikahan yang bermasalah di pasal 7. Makan makanan yang dipersembahkan ke dewa-dewa. Itu juga masalah ada di pasal 8 sampai pasal 11 berbicara mengenai itu. Ada juga masalah mengenai perempuan-perempuan yang berdoa dan bernubuat tanpa tudung kepala. Pada saat itu tudung kepala diwajibkan. Itu ada di pasal 11. Ada permasalahan dengan perjamuan Tuhan, dengan karunia rohani yang dibelok-belokkan. Dan kebangkitan dari kematian yang juga disalahartikan dan dibelok-belokkan juga. Dan persembahan khusus, ini dalam bentuk materi, khusus untuk jemaat oleh gereja di Korintus ke gereja yang lain, yang di dalam konteks ini adalah gereja di Yerusalem. Jadi begitu banyak permasalahan di gereja Korintus pada saat itu. Wah, masalah ini Bapak Pendeta, begitu banyak masalah. Terus apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya terhadap gerejanya yang penuh dengan masalah ini. Kita tahu gereja ini didirikan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Tuhan mengasihi setiap jemaat yang ada di gereja ini. Tuhan mencintai bahkan seluruh orang yang ada di kota Korintus. Kota yang terkenal dengan kemaksiatannya waktu itu. Tuhan sangat mencintai. Jadi udah pasti kita tahu Tuhan tidak akan melepaskan Korintus terutama gerejanya dengan sendirinya, begitu Tuhan akan ikut campur. Nah, kita sekarang pelajari nih. Apa yang dilakukan oleh Tuhan nih untuk mengatasi semua masalah-masalah tadi? Jawabannya ada di 1 Korintus 1 ayat 2, tidak dibaca tadi, tapi ini dari sinilah kita berangkat untuk melihat tangan Tuhan bekerja di dalam mengangkat kembali jemaatnya yang dalam keadaan seperti itu. Dikatakan oleh firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus. Jemaat di gereja yang seperti itu, Allah sendiri katakan melalui firman-Nya, dia semua itu adalah miliknya, milik Allah. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, karena mereka dikuduskan di dalam putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka yang ada di Korintus dan Tuhan kita juga yang ada di LCC hari ini. Jadi langkah pertama adalah melalui rasulnya, Rasul Paulus, Tuhan katakan kepada jemaatnya yang dalam keadaan seperti itu, yang kita tahu masalahnya banyak sekali, kembalilah ke panggilanmu yang awal. Kita tahu di ayat 2, saya kasih warna merah itu di frasa yang mengatakan itu, bahwa orang-orang di Korintus itu, di dalam gerejanya Tuhan itu dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Bukan hanya di gereja Korintus. Kita semua hari ini, kalau kita duduk di dalam gereja yang adalah milik Tuhan, TLCC ini milik Tuhan, dan kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita, kita dipanggil menjadi orang-orang kudus, dan itu bukan perkataan pendeta, itu bukan perkataan siapapun, firman Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita. Itu langkah pertama yang Tuhan lakukan. Melalui rasulnya dia katakan kepada jemaatnya, hai jemaatku yang aku kasihi, engkau sudah aku panggil untuk menjadi orang-orang kudusku. Langkah pertama. Yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan mengenai rasulnya, kita melihat di 1 Korintus ayat 4 sampai kemudian nanti ayat 9, di situ Rasul Paulus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang diberikan kepada gereja Tuhan. Di mana dia, Rasul Paulus, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan mendoakan jemaat-jemaat di gereja Korintus ini. Jadi doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah doa syukur, isinya adalah mengenai kekudusan. Nanti kita akan lihat.
Jadi langkah kedua yang dilakukan oleh Tuhan adalah dia menyuruh rasulnya. Kalau hari ini yang disuruh adalah pendeta-pendetanya, pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok kecilnya, care grupnya, pemimpin-pemimpin sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, pemimpin-pemimpin keluarga yang mendirikan ibadah keluarga di rumah tangga. Tuhan suruh mereka menghadapi keadaan dunia, keadaan gereja yang seperti. Jangan salah loh Bapak Ibu Saudara-saudari, ini saya potong sedikit. Bahwa yang terjadi di Korintus, di gereja Korintus, itu bisa terjadi juga di rumah tangga kita. Ambil kata yang paling gampang saja, penyelewengan firman Tuhan. Yang seharusnya dikatakan oleh Tuhan apa, tapi yang disampaikan oleh kepala keluarga, oleh kepala kelompok kecil, oleh kepala sekolah minggu, mungkin tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, alasannya macam-macam. Karena mereka dengan sengaja untuk kepentingan pribadinya, dia katakan kepada anaknya firman Tuhan yang harusnya begini, dia tambahin sedikit, dia kurangin, sehingga memenuhi kebutuhan si ayah, si kepala rumah tangga itu. Itu masalah. Yang sama dengan yang terjadi di Korintus, tapi hari ini terjadi di keluarga kita, bahkan di gereja kita, bahkan di jemaat kita, dan di banyak tempat yang katanya tempat itu adalah milik Tuhan. Jadi orang-orang tadi itu, pemimpin-pemimpin tadi itu, termasuk pemimpin keluarga kita, dengan firman Tuhan yang ini kita mengetahui mereka diminta oleh Tuhan untuk berdoa, mengucap syukur pada Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada mereka. Guru-guru sekolah minggu untuk domba-domba kecil yang dipercayakan kepada kita. Kelompok-kelompok care group, anggota-anggota care group yang dipercayakan kepada kita. Rumah tangga Kristen, istri dan anak-anak yang dipercayakan kepada suami atau ayah. Tuhan menghendaki untuk pemimpin-pemimpin itu mendoakan. Apa yang didoakan? Kekudusan. Masuk akal bukan? Masalah yang terjadi itu adalah masalah ketidakkudusan daripada jemaat Tuhan di gereja Korintus. Kalau kemudian Tuhan katakan kepada gerejanya melalui rasulnya, engkau berdoa, mengucap syukur, tapi mohonlah kekudusan supaya diberkatkan Tuhan kepada jemaat itu, kepada anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing hari ini, itu sangat masuk akal. Mari kita lihat penjelasannya berdasarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan ayat demi ayatnya secara ringkas. Di ayat 4, di situ saya bacakan ulang. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Jadi Paulus mengucap syukur atas perintah Tuhan karena kamu, yaitu jemaat-jemaatnya. Di keluarga kita si ayah akan berdoa, Bapa aku mengucap syukur karena kamu, yaitu istriku, anak-anakku. Aku mengucap syukur atas mereka Bapa di surga. Dan di situ dikatakan atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan Allah kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi dia mengucap syukur kepada Allah karena yang orang-orang yang dia hadapi itu, yang dia hadapi adalah istrinya sendiri, anak-anaknya sendiri hari ini ya, di keluarga kita. Jemaat-jemaat Tuhan sendiri yang Tuhan percayakan kepada mereka itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang kudus. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang memanggil istri kita dan anak-anak kita untuk ada di dalam keluarga kita hari ini bukan si suami, bukan si ayah. Yang memanggil adalah Tuhan. Kita tinggal terima jadi. Yang memanggil jemaat untuk duduk di gereja TLCC ini bukan gembala sidangnya, bukan pendetanya, bukan eldersnya, bukan guru-guru sekolah minggu, bukan guru-guru care group, tapi Tuhan kita terima jadi. Apa yang Tuhan minta? Yang pertama tadi ingatkan kepada mereka bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi jemaat Tuhan yang benar. Artinya di dalam bahasa 1 Korintus 1 ayat 2 dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Satu itu. Yang kedua adalah kita mensyukuri semua itu dengan berdoa kepada mereka. Kepada Tuhan atas mereka akan kekudusan mereka. Jadi orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan,
Dengan segala macam anugerah yang dikatakan di ayat 4 ini kita sudah terima. Jadi sebagai pemimpin-pemimpinnya Tuhan menghendaki kita sadarkan mereka akan itu. Kenapa mereka dikatakan dipanggil orang-orang kudus dan mereka ini sudah kudus? Karena mereka ada di dalam Kristus Yesus. Saya segue sedikit nih, mau jelasin sedikit. Kebanyakan kalau orang berkata, kalian ini orang-orang kudus loh. Kita ini orang kudus. Kan ada ini orang yang berkata begitu. Mengenai orang di gereja atau orang yang berani membuat pengakuan bahwa kita adalah orang kudus. Atau kita menunjuk istri atau anak kita sendiri sebagai orang kudus. Berdasarkan firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 4 ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kekudusan yang dilekatkan kepada orang-orang ini bukan karena si orang-orang itu berbuat kebajikan. Bukan karena orang-orang itu melakukan tindakan-tindakan yang saleh. Bukan karena si suami kita, dia menguasai firman Tuhan dengan luar biasa. Atau bukan karena anak-anak kita rajin mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya, yang disampaikan oleh orang tuanya berdasarkan firman Tuhan. Bukan itu. Dan kita harus sadarkan ke istri kita itu. Kita harus sadarkan ke anak-anak kita itu. Kalau ada orang yang mengatakan Anda adalah orang kudus, menurut firman Tuhan adalah karena Kristus ada di dalam orang-orang itu. Di dalam si anak-anak yang kudus itu. Kenapa kok Kristus ada di dalam seseorang dan orang itu dikatakan orang kudus? Karena hari ini konteks Alkitab mengatakan bahwa saat Kristus berada di dalam seseorang, orang itu di dalamnya ada Roh Kudusnya. Betul bukan? Roh Kudus yang ada di dalam orang itulah yang menyebabkan seseorang dikatakan orang kudus. Bukan karena dia bajik. Bukan karena dia ikut dengan apa yang dikatakan orang tua. Bukan karena dia setiap hari baca firman Tuhan sehingga pengetahuan dia tentang kitab suci mantap. Bukan itu. Tapi karena Kristus ada di dalamnya, Roh Kudus Kristus ada di dalamnya. Jadi kita doakan supaya mereka menyadari betul-betul bahwa panggilan untuk menjadi orang kudus pertama adalah Tuhan meletakkan Roh Kudusnya di dalam yang bersangkutan. Dari ayat 5 kita akan melihat hal kedua. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Dikatakan di ayat 4 tadi, satu ayat sebelumnya, bahwa kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepadamu itulah yang membuat Rasul Paulus bersyukur. Itulah yang membuat setiap orang tua di rumah tangga Kristen bersyukur. Membuat guru-guru sekolah minggu bersyukur karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada jemaat Tuhan. Di dalam ayat 5 ini khususnya Rasul Paulus mendoakan akan perkataan dan pengetahuan. Di situ dikatakan dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Yang kita tahu kalau Kristus ada di dalam seseorang, maka perkataan dan pengetahuan orang itu adalah perkataan dan pengetahuan Kristus. Bukan perkataan dan pengetahuan si orang yang bersangkutan. Dan dari perkataan dan pengetahuan yang adalah milik Kristus, yang ada di dalam orang yang bersangkutan, maka orang itu dikatakan dianugerahi oleh Allah dengan anugerah-anugerah yang membuat mereka kudus. Dan apa yang dikatakan Kristus, apa yang diketahui Kristus, jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini disampaikan ke kita, ke anak-anak kita, ke istri kita, ke jemaat kita, ke murid-murid sekolah minggu kita melalui firman Kristus atau firman Tuhan. Itu yang kedua. Ketiga adalah dari ayat 6. Saya bacakan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu.
Ayat 4 tadi katakan kasih karunia Allah yang dianugerahkan Allah kepada kamu, kepada jemaatnya, itulah yang disyukuri melalui doa. Di dalam ayat 6 ini yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah tentang kesaksian akan Kristus. Setiap jemaat itu diberi oleh Roh Kudus suatu pengetahuan, suatu kemampuan, suatu keberadaan diri di mana mereka adalah kesaksian akan Kristus. Artinya apa? Artinya mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus melalui ayat 5 tadi akan perkataan dan pengetahuan yang datangnya dari Kristus. Diperlengkapi dengan apa? Untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Jadi dari ayat 6, karunia yang diberkatkan Tuhan adalah kesaksian yang luar biasa akan Kristus dari jemaat-jemaat Kristus. Seperti apa bentuknya itu Pak Pendeta? Bisa melalui perkataan. Jadi perkataan si jemaat ini bersaksi tentang Kristus. Ada di dalam firman Tuhan. Jadi bisa mengenai apa yang dilakukan oleh Kristus di dalam kehidupan jemaat itu. Bisa mengenai apa yang dikatakan Kristus melalui firman Tuhan. Bahkan salah satu penafsiran adalah bisa juga melalui kehidupan si jemaat itu dari hari lepas hari. Itu menjadi kesaksian akan Kristus. Ini didoakan oleh Rasul Paulus. Ini didoakan oleh pendeta, oleh guru sekolah minggu, oleh pemimpin care group, oleh ayah-ayah di dalam keluarga. Untuk anggota keluarga, untuk anggota gereja, untuk jemaat didoakan. Artinya apa? Artinya memang Tuhan Yesus menghendaki kesaksian itu ada di dalam jemaat-jemaat. Ada di dalam keluarga-keluarga kita. Selanjutnya dari ayat 7 saya akan bacakan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan di ayat 4 tadi, Paulus berdoa dalam syukur karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada jemaat. Kita berdoa dengan syukur karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada anggota gereja kita. Yang dalam ayat 7 ini khususnya adalah tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Ayat 7 dengan jelas menyatakan itu. Apa artinya ini Bapak Pendeta? Yang didoakan itu, Tuhan menghendaki mereka penuh dengan karunia yang datangnya dari Tuhan. Apa itu karunia? Contohnya, saya kasih contoh 3 saja. Iman, Tuhan sudah berikan. Pengetahuan, Tuhan sudah berikan. Dan gampangnya lagi, satu lagi adalah kebijaksanaan, wisdom, Tuhan sudah berikan. Karena kekudusan yang adalah Roh Kudus, Tuhan Yesus ada di dalam kita memperlengkapi seseorang jemaat dengan iman, pengetahuan, wisdom, kebijaksanaan dan masih banyak lagi yang diperlukan oleh siapapun untuk menghidupi kekudusan. Ayat 8 yang selanjutnya saya akan bacakan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 4 tadi. Kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada jemaatnya yang disyukuri oleh Paulus pada waktu itu dan disyukuri oleh ayah-ayah dari rumah tangga mereka hari ini, disyukuri oleh pendeta-pendeta, antara lain adalah bahwa Tuhan sendiri yang meneguhkan si orang-orang tadi, si jemaat tadi, anak-anak kita, istri kita. Bahasa sederhananya untuk bahasa Indonesia sehari-hari, meneguhkan itu adalah menjamin. Jadi Tuhan sendirilah yang menjamin bahwa jemaatnya itu, anak-anak kita, istri kita itu akan tidak bercacat sampai pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kalau Tuhan sudah panggil untuk menjadi orang kudus dan yang bersangkutan sungguh-sungguh menjadi orang kudus, maka Tuhan sendiri yang akan menjamin tetap akan menjadi orang kudus sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Kurang apa?
Begitu luar biasanya jaminan yang diberikan oleh 1 Korintus 1 ayat 8 ini terhadap anggota keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orangnya Tuhan. Artinya orang-orang kudus itu. Dan yang terakhir di dalam konteks yang kita renungkan ini adalah dari ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaatnya. Yang tadi dari ayat 4 tadi. Kepada anggota keluarga kita adalah kesetiaan Allah. Kesetiaan yang begitu luar biasa di mana Tuhan sendiri akan selalu menepati janji-janjinya dengan setia. Artinya Tuhan akan menepati ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 dengan setia. Itulah yang kita doakan atas kehidupan istri anak kita. Atas kehidupan jemaat-jemaat. Atas kehidupan anggota kelompok-kelompok kecil kita. Atas kehidupan murid-murid sekolah minggu kita, atas kehidupan dari orang-orang yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita untuk kita doakan atau kita mentori. Seperti itulah janji Tuhan kita dan yang dengan setia dipenuhi oleh Allah Bapa di surga dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya. Secara ringkas seperti itulah apa yang Tuhan ingin sampaikan mengenai kekudusan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh gereja Tuhan pada masa itu. Tapi di masa sekarang bahkan rumah tangga Tuhan pun mengalami masalah-masalah yang hampir sama dengan masalah-masalah yang disampaikan oleh firman Tuhan ini akan gereja yang ada di Korintus waktu itu. Setiap saya selesai menyampaikan ini, pertanyaan yang disampaikan ke saya selalu seperti ini. Bapak Pendeta, itu anak-anak saya itu, istri saya itu masih belum kenal Tuhan Pak Pendeta. Ada yang belum dibaptis, itu saya ngomongin istri saya loh. Dia belum dibaptis, belum kenal Tuhan. Anak-anak saya meskipun dia di sekolah minggu, dia belum secara sadar mengenal akan Tuhan. Kenapa saya mesti mendoakan seperti itu? Kenapa dikatakan di sini di firman Tuhan, bahkan kalau saya mendoakan artinya Tuhan menghendaki itu terjadi. Isi doa itu loh. Tuhan menginginkan itu untuk terjadi. Tapi istri saya bahkan belum kenal Tuhan. Anak-anak saya malah ada yang belum dibaptis. Kenapa? Saya harus mendoakan. Jawabannya sangat sederhana. Rasul Paulus mendoakan jemaatnya di Korintus. Berapakah di antara orang yang duduk di kursi di gereja di mana Rasul Paulus menyampaikan pesannya ini melalui 1 Korintus 1. Yang sungguh-sungguh sudah lahir baru dan percaya pada Tuhan. Oke lah, untuk kita berbaik hati kepada gereja di Korintus katakan saja 50%, ya kan? Berarti ada 50% lagi yang mungkin belum lahir baru, mungkin belum percaya pada Tuhan Yesus, mungkin belum mengerti apa itu artinya Kristus, Roh Kudus, kekudusan, belum mengerti. Katakanlah 50% yang sudah mengerti dan sudah lahir baru. Yang 50% lagi gimana? Apakah ini pesan berlaku untuk mereka? Jawabannya saya katakan tadi sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan iman datangnya dari pendengaran, betul? Pendengaran datangnya adalah mendengar akan firman Tuhan. Betul? Pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, berdoa mengenai firman Tuhan masuk ke telinga seseorang, orang itu mendengarkan, Roh Kudus bekerja, datanglah iman. Iman apa? Iman akan Yesus Kristus. Jadi seorang ayah mengetahui istrinya belum kenal Tuhan Yesus. Dia tidak mendoakan ini. Itu tidak alkitabiah. Seorang ibu, seorang ayah mendoakan anak-anaknya dengan separuh hati. Karena dia tahu anak-anaknya belum mengerti ini mengenai firman Tuhan. Belum mengerti. Saya katakan siapa si ayah itu?
berani mengatakan kepada Tuhan, anak-anaknya masih belum mengerti, jadi tidak perlu mendoakan firman Tuhan, tidak perlu katakan firman Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa pengertian mereka yang datangnya dari iman adalah karena mendengar firman Tuhan. Jangan sampai kita si ayah, jangan sampai kita si suami, karena istrinya belum kenal Tuhan, karena anak-anaknya belum mengerti firman Tuhan, menghentikan jalannya kehendak Tuhan, yaitu Tuhan menghendaki seluruh orangnya. Termasuk si anak-anak itu yang kita anggap belum mengerti, termasuk si istri itu yang kita anggap belum kenal Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan, iman datang, iman akan kepada Yesus Kristus. Amin. Jangan berhenti katakan firman Tuhan. Jangan berhenti berdoa untuk istri dan anak-anak kita. Jangan berhenti berdoa untuk jemaat kita. Jangan berhenti berdoa karena disitulah kekuatan dari Tuhan dinyatakan kepada gerejanya. Saya akan menutup dengan beberapa poin. Dan saya anggap poin ini adalah bukan hanya kita di sini yang perlu mengetahui. Tapi tentunya dengan meminta urapan dari Tuhan, kita bisa sampaikan ke sebanyak mungkin telinga yang perlu mendengarkan. Poin pertama adalah dari 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 saya akan katakan di depan sini. Yang adalah dikutip oleh Rasul Petrus dari Imamat 11 ayat 44 dan 45, isinya adalah seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Doa Paulus adalah doa mengenai kekudusan. Karena jemaat menghadapi dunia yang tidak kudus. Masalah-masalah timbul karena banyak orang-orang yang tidak menghidupi kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16, di situ dikatakan Tuhan menghendaki jemaatnya untuk kudus sebab Tuhan kita adalah kudus. Itu pertama. Yang kedua adalah dari Yohanes 1 ayat 14, saya akan bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Katanya di sini mengacu kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Katanya yang kedua mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan di situ. Nya yang pertama ke Allah Bapa di surga. Nya yang kedua kepada Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Artinya apa? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Penyataan itu dalam bahasa sederhananya itu yang saya tidak suka memakainya, tapi penampakan yang terlihat dari luar. Alkitab mengatakan di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, penyataan. Jadi karena kemuliaan Yesus yang diberikan oleh Tuhan adalah kemuliaan Tuhan sendiri, maka penyataan Kristus, penampakan Kristus adalah penyataan kemuliaan Tuhan. Penampakan kemuliaan Tuhan. Kita tahu hari ini penyataan Kristus adalah penyataan Roh Kudus, bukan? Kristus gak ada di sini, hari ini dia duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga. Tapi Roh Kudus Kristus, kalau kita melihatnya dari aspek ketritunggalan Allah, yang adalah Tuhan kita sendiri. Roh Kudus Yesus ada bersama kita, artinya apa? Penampakan Roh Kudus adalah penampakan Kristus. Penyataan Roh Kudus adalah penyataan Kristus yang adalah penyataan Allah Bapa di surga. Jadi kalau begitulah yang disampaikan oleh Yohanes 1 ayat 14 tadi, itu berdasarkan penafsiran yang saya simpulkan seperti itu, maka pada yang menurut ayat 14 ini dikatakan bahwa kemuliaan Kristus adalah kemuliaan Tuhan. Pada saat Kristus tampak, maka kemuliaan Tuhan yang tampak, kemuliaan Tuhan sedang dirasakan oleh mereka yang melihat Kristus. Maka itu artinya pada saat kita
melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita, menghidupi kekudusan itu. Oke, jadi kita menghidupi kekudusan karena Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita mengekspresikan kekudusan itu keluar, maka yang terjadi adalah kemuliaan Tuhan tampak. Artinya, bahasa sederhananya, Tuhan dimuliakan saat umat Tuhan menghidupi kekudusan. Dan itulah tujuan daripada Yesus datang ke dunia, memuliakan Tuhan. Dari seluruh Alkitab, memuliakan Tuhan. Dari apapun nas yang kita pelajari, termasuk nas kita hari ini, memuliakan Tuhan. Dan ini terjadi pada saat Tuhan berkenan mengizinkan umatnya untuk menghidupi kekudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kenapa kita mendoakan dan mengingatkan anak kita, istri kita, jemaat kita, orang-orang yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita mengenai apa yang barusan kita renungkan bersama akan kehidupan kudus ini? Karena dengan demikian, atas pekerjaan Roh Kudus untuk orang-orang itu, Tuhan dipermuliakan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki pada saat dia mulai berbicara akan dirinya ke Musa. Dia menghendaki dirinya untuk disembah dan dimuliakan. Hari ini kita baru saja diperingatkan kembali. Kita udah tahu bahwa dia, Tuhan, bisa dimuliakan pada saat umatnya, jemaatnya menghidupi kekudusan. Kita baru saja diingatkan Tuhan dimuliakan pada saat seorang ayah mengatakan kepada anak-anaknya dan mendoakan anak-anaknya akan firman Tuhan mengenai kekudusan. Kita baru saja diingatkan pada saat seorang suami mendoakan istrinya. Pada saat seorang guru sekolah minggu menyampaikan pesan Tuhan kepada murid-muridnya. Pada saat gembala-gembala care group menyampaikan firman Tuhan kepada anggotanya. Pada saat pendeta menyampaikan firman Tuhan pada jemaatnya. Yang terjadi adalah Tuhan sedang mempergunakan orang-orang itu. Si suami, si ayah, si pendeta, si guru, si pemimpin untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah itu yang kita doakan setiap hari supaya Tuhan mengizinkan untuk kita lakukan di dalam hidup kita, yaitu, oh Tuhan, izinkan aku untuk memuliakan namamu dengan urapan dari Roh Kudus-Mu. Bukankah itu? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa yang terjadi baik di surga maupun di bumi, kehendak Tuhanlah. Yaitu Dia, Tuhan Allah Bapa kita di surga dimuliakan. Amin. Saya akan menyelesaikan renungan kita hari ini dengan beberapa penerapan. Kita sudah tutup tadi, sekarang kita lihat penerapannya. Pak Pendeta biasanya kan begitu, salah satu pertanyaannya. Baik, saya sudah mendengar itu dengan komplit, nanti saya bisa ulang lagi lewat YouTube. Tapi saya pengen tahu dong, penerapannya itu seperti apa di dalam kehidupan saya berkeluarga. Di dalam kehidupan saya di tempat kerja saya. Saya kebetulan adalah manajernya. Di dalam kehidupan saya di kelompok-kelompok kecil saya, kebetulan saya gembalanya. Atau di sekolah minggu saya, kebetulan saya gurunya, seperti apa. Saya akan mulai dari masalah-masalah yang kita hadapi. Satu saja yang saya akan ambil sebagai contoh. Berapa banyakkah di antara kita di keluarga kita, si suami tidak ngomong dengan istrinya mata ke mata, hati ke hati. Si anak tidak berbicara ke ibunya atau ke ayahnya dengan terbuka secara sejujur-jujurnya. Berapa? Si cucu tidak mau berinteraksi dengan neneknya, nggak tahu kena apa. Dengan kakeknya nggak tahu kena apa.
Berapa di keluarga kita? Oh, cukup banyak kok Pak Pendeta. Saya tahu itu terjadi di keluarga saya. Tapi nanti kan berhenti sendiri. Kalau udah lama kan berhenti masalah seperti itu. Masalah seperti itu. Masalah. Masalah memang masalah itu. Karena Tuhan sendiri katakan yang namanya ketidaksatuhatian itulah yang namanya perpecahan itu ketidaksatuhatian. Di dalam tubuh Kristus. Rumah tangga kita itu milik Kristus loh. Di dalam tubuh Kristus ada ketidaksatuhatian itu adalah masalah. Paulus diminta Tuhan untuk mendoakan hal-hal seperti itu. Kalau itu terjadi di keluarga kita, saya ngambil contoh yang sesederhana itu, artinya Tuhan menghendaki pemimpin keluarga itu untuk mendoakan itu. Itu bukan masalah sepele. Itu masalah besar. Kenapa? Karena kita melihatnya dari tubuh Yesus. Satu roh, bukan? Kalau dia tidak satu hati, gak mau ngomong satu sama lain, itu bukan satu roh, bukan satu tubuh. Pecah dia. Tuhan gak suka yang seperti itu. Dia tidak suka, dia tidak dimuliakan pada saat seperti itu terjadi. Ini salah satu yang dikehendaki oleh Tuhan. Segera doakan. Segera konsultasi dengan firman Tuhan. Segera berkumpul dengan orang-orang kudus lainnya sehingga bisa membahas firman Tuhan lebih dalam, bisa mendoakan bersama-sama. Ada perpecahan nih di dalam rumah tangga. Saya bukan ngomongin perceraian, saya nggak ngomongin perbedaan pendapat yang hebat sampai suami sama istri terus melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya terjadi. Bukan itu yang saya ngomongin ketidaksatuhatian itu loh. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Mau membesarin anak, yang satu ke sini, yang satu ke sana. Anak gak mau ngomong sama, itu loh yang seperti itu yang saya bilang itu tidak, kesatuan itu tidak ada di situ. Kesatuan roh gak ada di situ. Dan di situ tadi dikatakan caranya kita ikutin firman Tuhan. Pertama kan kita doakan. Iya kan? Masalah terjadi di rumah tangga, kita doakan. Ini yang saya heran. Seorang ayah punya masalah dengan anaknya. Anaknya tidak ikut apa yang ayahnya katakan. Padahal menurut si ayah ini adalah menurut firman Tuhan. Bukan? Anaknya bilang itu bukan. Terus anaknya lagi bilang punya alasan-alasan lain. Apa yang dilakukan si ayah? Anak itu dihukum. Gak tahu hukumnya ada macam-macam kan. Penghukuman itu ada macam-macam. Ada yang namanya grounding. Gak boleh nonton TV, gak boleh main. Segala macam itu yang seperti itu. Terus ada lagi yang hukumannya itu suruh baca suruh nulis 100 kali, jangan lakukan ini segala macam. Firman Tuhan katakan, si anak melakukan kesalahan, si suami dengan istri ada perbedaan pendapat, maka yang dilakukan adalah berdoa, bukan? Ajak si anak itu untuk berdoa, ajak si istri itu untuk berdoa, ajak si suami itu untuk berdoa. Karena kita tahu dari firman Tuhan, pemberi semua anugerah tadi adalah Tuhan sendiri. Bukan si ayah. Bukan si ibu, bukan si pendeta. Yang memberi kedamaian nanti, yang memberi kesatuan nanti berdasarkan ayat 4 sampai ayat 9 tadi adalah Kristus sendiri melalui Roh Kudusnya. Bagaimana caranya itu bisa terjadi kalau kita tidak ajak itu orang-orang berdoa? Karena dari situlah, dari berdoa bersama itulah Roh Kudus bekerja. Dan Rasul Paulus katakan dari doa tadi kita ikuti dengan membaca firman Tuhan. Sehingga si kepala keluarga, si ayah, si suami bisa di dalam doa itu sambil menyampaikan. Baik melalui doa maupun setelah doa. Di dalam renungan akan ayat-ayat firman Tuhan. Karena itulah Roh Kudus Tuhan Yesus kita bekerja mempersatukan keluarganya, membuat rohnya utuh di dalam keluarga kita. Doa, firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan minta tim worship kita untuk kembali ke panggung.
Bapa di surga, kami bersyukur Bapa. Karena Engkau mengizinkan kami untuk memuliakan nama-Mu. Dengan kami bersama-sama berbicara mengenai perkataan yang datangnya dari firman Kristus. Perkataan yang datangnya dari firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mohon Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sementara dalam waktu 1-2 menit ini kami akan merenungkan, menanti Engkau berbicara kepada kami secara perorangan. Berbicaralah Bapa pada kami. Teruslah Bapa berbicara. Terutama Bapa berbicaralah kepada kami akan siapa orang-orang di dalam kehidupan kami yang Engkau menghendaki untuk firman-Mu ini diteruskan kepada. Berbicaralah Bapa. Tadi Engkau mengatakan Bapa, bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi orang-orang kudus yang adalah milik-Mu, karena di dalam kami ada Roh Kudus dari Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami. Bapa, berbicaralah Bapa mengenai ini ke dalam hati kami. Urapi kami, buka hati kami Bapa dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh memahami apa yang Kau maksudkan dengan Engkau memanggil kami sebagai orang-orang kudus-Mu. Karena di dalam kami ada Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Berbicaralah Bapa. Bapa, Engkau tadi juga mengingatkan kepada kami Bapa. Bukan hanya Engkau memanggil dengan kemungkinan kami menjawab atau tidak menjawab. Tapi Engkau menghendaki melalui Imamat 11, 44, 45, 1 Petrus 1, 15, 16 tadi Bapak. Kami semua untuk menghidupi kekudusan. Karena Engkau adalah kudus. Oh Bapak, berbicaralah kepada kami saat ini Bapak. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang Kau katakan kepada kami saat ini juga. Bapak, berbicaralah Bapak. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 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 Urapi kami Bapa dengan urapan yang hanya datang daripada-Mu. Sehingga kuduslah kamu sebab aku kudus adalah kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu, sebagai jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu. Yang atas Tuhan Yesus Kristus Engkau izinkan kami untuk mengasihi-Mu juga Bapa di surga. Mari jemaat Tuhan yang percaya kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dipermuliakan ketika kita menghidupi kekudusan. Tuhan Yesus dipermuliakan ketika kita sebagai umat Tuhan, ketika kita sebagai keluarga Allah, di rumah kita sebagai kepala keluarga dan sebagai anggota keluarga, kita menjadi satu, kita bersehati bersama untuk memperoleh kekudusan itu bersama-sama.
melanjutkan ibadah kita, kita akan belajar dari Tuhan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita melalui persembahan kita. Silakan duduk jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan sendiri memberikan yang terbaik untuk kita. Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus. Kita diajari untuk memberikan yang terbaik dari hari ke hari. Seluruh hidup kita. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Saat ini kita diberi kesempatan untuk belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Bapak untuk Engkau berkenan. Terus memuliakan nama-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu. Melalui kami jemaat yang sangat Engkau kasih gereja-Mu TLCC ini Bapak. Kalau saat ini kami ingin belajar dari-Mu dengan memberikan yang kami miliki yang terbaik di dalam bentuk apapun yang akan kami sampaikan pada saat ini. Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau pergunakan untuk kemuliaan nama dan kebesaran kerajaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih. Thank you. Termasuk dari kita mempermuliakan Tuhan adalah kita menerima orang-orang yang dibawa oleh Tuhan ke rumah Tuhan. TLCC kita bersama ini. Kita ada tamu satu keluarga, kalau yang ada di depan saya ini satu keluarga dari Pak Arifin Tugi ya, betul ya Pak Arifin Tugi. Betul. Tusi, ya Pak Arifin Tusi. Terima kasih Pak Arifin. Ya. Beliau bersama istri beliau yang kalau saya nggak salah sedang mengantar putra atau putri beliau ke sekolah minggu ya. Jadi Ibu Erlina. Mari kita muliakan Tuhan dengan menyambut bukan hanya dengan tepuk tangan, tapi di dalam kehidupan bergereja kita, baik itu melalui care group, bahkan melalui sekolah minggu dan juga interaksi secara perorangan untuk Pak Arifin dan keluarga yang Tuhan sudah bawa untuk Tuhan memuliakan dirinya melalui rumah Tuhan milik kita bersama ini TLCC. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat dan doa berkat. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh luar biasa kami begitu terpana melihat bagaimana Engkau bekerja di dalam kehidupan gerejamu Bapa di surga. Engkau mengasihi dengan sangat jelas dengan putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Yang saat ini bersama dengan kami melalui Roh Kudus-Nya. Engkau dengan jelas menghendaki kami untuk hidup kudus. Engkau dengan jelas memberikan apa yang diperlukan oleh jemaatmu. Di dalam jemaatmu menghidupi kehidupan mereka sebagai orang-orang kudus itu. Dan engkau dengan jelas Bapa, setiap hari datang ke rumah tanggamu yang adalah rumah tangga yang kau percayakan kepada kami untuk menjadi suatu rumah tangga. Ke kelompok-kelompok kecilmu yang kau percayakan kepada kami. Gerejamu yang kau percayakan kepada kami. Orang-orang yang kau bawa ke dalam kehidupan kami yang kau percayakan kepada kami masing-masing Bapa. Terima kasih untuk itu. Dan kami mohon urapan yang datangnya hanya dari Roh Kudus-Mu saja di dalam kami menghidupi itu Bapa. Karena mereka yang Kau bawa, mereka yang ada di dalam kehidupan kami terjadi karena Engkau menghendaki kemuliaan bagi-Mu Bapa di surga. Dan Kau izinkan kami untuk boleh menghidupi itu sebagai alat-Mu, apapun juga yang Kau kehendaki atas kami sebagai alat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan buka hati kami, diri kami Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu sehingga Engkau beri kesanggupan pada kami untuk berserah diri dengan sepenuh-penuhnya Bapa kepadamu,
pada pekerjaan Roh Kudus-Mu Bapa di surga. Oh Bapa, hari ini kami sebagai jemaat juga melihat ke kiri dan ke kanan kami Bapa. Kami melihat teman-teman kami yang kami kasihi. Mereka bersuka cita atas berkat-berkat yang Kau karuniakan kepada mereka. Baik secara individu maupun keluarga. Baik berkat itu berupa penyembuhan dari sakit penyakit. Berkat yang diperoleh dari ekonomi yang diperlukan untuk menghidupi keluarga. Dan masih banyak berkat lain lagi Bapak yang kami lihat terjadi di sekeliling kami di gerejamu TLCC ini. Izinkan Bapak kami berdoa untuk mereka. Engkau pakai dengan kekuatan Roh Kudus-Mu sehingga sukacita mereka menjadi kemuliaan bagimu Bapa di surga. Kami juga melihat di sekeliling kami Bapa, teman-teman kami yang bergumul Bapa di surga. Entah karena kesehatan mereka, entah karena pengalaman-pengalaman yang mereka alami, entah karena kekurangan-kekurangan di dalam sarana kehidupan yang sedang mereka alami. Kami mohon secara khusus, kami berdoa bersama-sama Bapa ke hadirat-Mu untuk Engkau lawat mereka, Engkau penuhi mereka dengan kesembuhan, dengan berkat yang datangnya hanya dari-Mu dan tujuan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah syukur yang mereka sampaikan, yang kami sampaikan atas berkat-berkat itu boleh juga Engkau pakai menjadi kemuliaan bagi-Mu Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami tercinta ini, bahkan sampai ke tingkat RT RW. Orang-orang yang Kau panggil untuk memanage semua itu. Kami juga bahkan berdoa untuk hotel aviari di negara, di tempat, di suatu municipalities di mana Engkau mengizinkan kami semua untuk beribadah, untuk memuliakan nama-Mu. Oh Bapa, ikut campurlah di dalam kehidupan bernegara kami, di dalam kehidupan bergereja kami Bapa. Sehingga orang-orang yang Kau panggil untuk memanage semua itu betul-betul menghidupinya dengan hikmat yang datangnya daripada-Mu saja. Betul-betul memperoleh bimbingan dari-Mu Bapa di surga, dan betul-betul untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Oh Bapa, Engkau jauhkan dari segala yang jahat. Engkau berkati kami individu demi individu, keluarga demi keluarga. Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau lanjutkanlah aktivitas-Mu pada hari ini, mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan Allah Bapa kita di surga begitu mengasihi kita dengan luar biasa. Bahkan dengan memberikan putranya yang tunggal, Tuhan kita Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus, yang melalui Roh Kudus-Nya menggandeng tangan kita dari hari demi hari, bahkan dari jam, dari waktu demi waktu. Semua untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadikan kami